Selamat datang pada materi profesionalitas ASN dalam perilaku loyal. Indikator hasil belajarnya ialah peserta diharapkan menerapkan salah satu core value ASN loyal, yaitu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Latar belakang core value ASN berakhlak. Core value ASN berakhlak sebenarnya bermuara dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 5, di mana di sana disebutkan beberapa nilai dasar yang harus kita miliki sebagai ASN. Oke, ada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Sebagaimana tertuang di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5. Nah, dari sinilah terinspirasi untuk memunculkan core value ASN berakhlak yang merupakan kristalisasi dari ke-15 nilai dasar itu. Oke, jadi nilai dasar berakhlak itu merupakan bentuk teknis, bentuk operasional untuk bisa menjalankan ke-14 nilai dasar. Oke. Yang ketika kita telah bisa atau telah mampu mempraktekkan berakhlak dengan baik, maka di sisi yang lain, kita pun telah akan bisa mampu mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku kita sebagai ASN, sebagaimana tertuang di pasal 5. Dari sinilah inspirasi munculnya nilai berakhlak. Implementasi berakhlak. Oke, kalau kita ingin bisa mempraktekkan, mengaktualisasikan nilai berakhlak dengan baik, maka ketentuannya satu, kita tidak boleh menambah dan mengurangi definisi maupun panduan perilaku yang ada pada setiap nilai. Kata Menpan RB demikian. Oke, jadi kita tidak boleh ngarang-ngarang definisi berarti pelayanan itu apa, akuntabel itu apa, oke, kompeten itu apa. Ketika yang menjadi rujukan core value ASN berakhlak, maka definisi dan pengertian harus kita gunakan harus sesuai dengan yang tertuang dalam surat edaran itu. Tetapi untuk menghindari multitafsir terhadap core value ASN berakhlak, maka Menpan RB sudah membuat atau memberikan guidance bahwa kita tidak diperkenankan untuk menambah maupun mengurangi definisi maupun panduan perilaku yang ada pada setiap nilai. Nah, yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan di setiap instansi, yang harus dilakukan di setiap kementerian, lembaga, atau Pemda. Setelah ada definisi dan panduan perilakunya, kita diharuskan untuk membuat contoh-contoh perilaku untuk mempraktekkan setiap panduan perilaku. Ini jadi tugas besar kita. Yang barangkali setiap kementerian, setiap lembaga punya karakternya, punya ciri-ciri yang spesifik bagaimana memberikan contoh-contoh perilaku untuk mempraktekkan setiap panduan perilakunya yang bisa menjadi tuntunan bagi semua pegawai, bagi semua karyawan pada sebuah kementerian dan lembaga. Jadi setelah kita memahami konsep berakhlak dengan baik, memahami bagaimana latar belakangnya, memahami definisinya, memahami panduan perilakunya, tugas besar kita adalah mencarikan contoh-contoh perilaku yang barangkali bisa lebih operasional dan mudah dipraktekkan untuk setiap pegawai. Sebagaimana contoh rekan-rekan kita di di Badan Kepegawaian Negara. Di Badan Kepegawaian Negara telah membuat sebuah buku saku. Buku saku yang intinya di dalamnya memuat contoh-contoh perilaku yang bisa dijadikan sebagai penuntun, yang bisa dijadikan sebagai patokan bagi para pegawai di Badan Kepegawaian Negara dalam mempraktekkan setiap nilai berakhlak. Nilai loyal. Loyal didefinisikan dalam core value ASN berakhlak adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Titik. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang. Ketika kita berbicara core values ASN untuk nilai loyal, sebelum kita mempraktekannya, maka pahamilah definisi itu. Loyal itu adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya Menpan RB juga menjelaskan agar kita bisa mempraktekkan definisi dengan baik, agar kita bisa melakukan dedikasi dan mengutamakan kepentingan dengan baik, maka dirumuskanlah pula
Oke, kata-kata panduan perilaku atau kode etik untuk bisa mengoperasionalkan definisi ini. Yang kata Menpan RB, kalau kita ingin bisa mempraktekkan loyal dengan baik, maka panduan perilakunya satu, memegang teguh ideologi Pancasila, undang-undang, setia pada NKRI, dan pemerintahan yang sah. Itu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mempraktekkan nilai loyal. Oke, kemudian yang kedua, panduan perilaku dan nilai ini adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan yang ketiga, panduan perilakunya menjaga rahasia jabatan. Oke. Panduan-panduan perilaku ini masih bersifat umum, masih bersifat general, yang barangkali tafsirannya akan juga berbeda-beda di tiap-tiap kementerian dan lembaga. Itulah sebabnya kenapa kita setelah memahami ini diminta untuk bisa merumuskan contoh-contoh perilaku yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan setiap panduan perilaku yang ada. Oke. Ya, jadi PR kita sesungguhnya adalah bagaimana di level kementerian kita bisa merumuskan contoh-contoh perilaku yang bisa dijadikan pedoman bagi setiap pegawainya untuk bisa mempraktekkan setiap panduan perilaku atau kode etik. Dengan mempraktekkan panduan dan kode perilaku inilah kita bisa mengimplementasikan setiap nilai berakhlaknya dengan tepat. Jadi kalau kita ingin bisa mempraktekkan setiap nilai berakhlak dengan tepat, maka lakukanlah panduan-panduan perilaku yang setiap nilai berakhlak ada 3 panduan perilaku. Jadi ketika ada 7 nilai berakhlak, maka ada 21 panduan perilaku yang harus kita pahami, kemudian dicarikan contoh-contoh perilaku. Barulah dengan demikian kita bisa mempraktekkan nilai berakhlak dengan baik. Kemudian selanjutnya dalam konteks Latsar, sekali saya ulang, dalam konteks Latsar atau dalam konteks pelaksanaan pelatihan dasar kemarin, lembaga administrasi negara kemudian merumuskan beberapa kata kunci yang ada pada setiap nilainya dengan maksud untuk memudahkan kita membuat kalimat untuk contoh-contoh perilaku yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan setiap panduan perilaku. Oke, jadi kalau kata-kata kunci ini tidak ada di Menpan RB. Tidak ada dalam surat edaran Menpan RB. Oke, kata-kata kunci ini pertama kali saya lihat pada saat kami itu mendapatkan arahan dari LAN ketika akan menyusun modul berakhlak. Maka muncullah kata-kata kunci. Oke, kata-kata kunci yang diharapkan dengan kata-kata kunci ini bisa memudahkan kita membuat kalimat dari contoh-contoh perilaku yang bisa kita lakukan dalam rangka mempraktekkan panduan perilaku. Oke, jadi yang kita praktekkan dalam hal ini bukan kata kunci. Yang kita praktekkan adalah panduan perilaku. Nah, barangkali hal ini yang perlu kita paham. Oke, jadi dalam konteks Latsar atau dalam konteks pelatihan dasar, lembaga administrasi negara membantu peserta dengan membuatkan kata-kata kunci yang dapat digunakan membuat kalimat dalam rangka mencari atau melakukan contoh-contoh perilaku yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan panduan perilaku. Demikianlah cara kita untuk bisa mempraktekkan berakhlak dengan tepat. Sekali lagi, awali dengan memahami definisinya. Kemudian yang kedua, pahami panduan-panduan perilaku atau kode etik yang ada pada setiap nilainya. Dan tahapan yang ketiga, rumuskan contoh-contoh perilaku yang bisa kita lakukan dalam atau pada saat kita melaksanakan tugas, fungsi, dan jabatan. Dan overview nilai loyal. Halo Sobat Muda Latsar di seluruh Nusantara. Senang sekali saya berkesempatan menyapa Sobat Muda semuanya.
Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sekilas tentang materi pembelajaran pada modul mata pelatihan loyal. Mari kita mulai. Sobat muda, mata pelatihan ini merupakan bagian dari pembelajaran agenda 2 yang disampaikan secara terintegrasi bersama dengan 6 mata pelatihan berakhlak lainnya, baik pada fase pembelajaran mandiri, e-learning maupun klasikal, dengan harapan dapat membentuk perilaku loyal pada diri peserta latsar. Adapun materi-materi pokok yang disajikan pada modul ini masih bersifat general, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut pembahasannya pada saat pelaksanaan pembelajaran nantinya. Dan untuk membantu peserta memahami substansi materi yang telah dibahas, maka pada setiap akhir uraian materi pokoknya, modul ini dilengkapi dengan latihan soal dalam bentuk studi kasus dan evaluasi. Sobat muda, setelah mempelajari modul ini, rekan-rekan semuanya diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai loyal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri sipil dengan indikator sebagai berikut. Nah, seperti apa materi yang disajikan pada modul ini? Mari kita simak penjelasannya. Modul loyal terdiri dari beberapa materi pokok. Yang pertama, konsep loyal. Pada materi pokok ini diuraikan beberapa sub materi pokok, di antaranya urgensi loyalitas ASN ditinjau dari faktor internal maupun eksternalnya, makna loyal dan loyalitas, loyal dalam core value ASN, serta membangun perilaku loyal. Selanjutnya, materi pokok yang kedua yaitu panduan perilaku loyal. Pada materi pokok ini dibahas tentang panduan untuk 3 perilaku, yaitu pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sama ASN, pimpinan instansi dan negara. Serta yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selain itu, pada materi pokok ini dibahas tentang sikap loyal ASN melalui aktualisasi kesadaran bela negara. Sedangkan materi pokok yang terakhir pada modul ini adalah loyal dalam konteks organisasi pemerintah, di mana pada materi pokok ini dibahas tentang komitmen pada sumpah janji, penegakan disiplin, pelaksanaan fungsi ASN, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas PNS. Nah, demikianlah sistematika materi yang disajikan pada modul loyal ini. Sobat muda, dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari modul ini. Pertama, loyal di sini dimaknai bahwa sebagai seorang pegawai negeri sipil harus memiliki dedikasi yang tinggi dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan 3 panduan perilaku berikut. Kedua, untuk mengaktualisasikan perilaku loyal tersebut terdapat 5 kata kunci yang dapat kita pergunakan, yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian yang dapat disingkat menjadi kode KONASAP. Nah, demikian
Demikian penjelasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat muda semuanya. Selamat belajar, tetap semangat, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.